Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Manullah. Kali ini saya akan membedah modul web programming 1 pertemuan berikutnya, yaitu tentang operator. Oke. Operator yang kita pelajari di web programming 1 ini ada 3 operator. Yang pertama operator aritmatika, yang kedua adalah operator perbandingan, dan yang ketiga adalah operator logika. Serta nanti ada satu lagi, yaitu operator string, untuk menggabungkan string. Nah, kita bahas yang pertama teman-teman, operator aritmatika. Jadi ini sama seperti kita matematika lah ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, perkalian, serta sini tambahannya adalah sisa pembagian, increment dan decrement. Untuk operator ini sendiri saya tidak akan menjelaskan terlalu detail banget karena teman-teman sudah tahu. Yang agak sedikit berbeda di sini adalah sisa pembagian dengan menggunakan operatornya adalah persen di sini, sisa bagi, yang dicari hanya sisa bagi. Jadi kalau misalkan 5% 2, sisa baginya adalah 1. Jadi 5 dibagi 2 dapat 2, sisanya 1. Nah, seperti itu. Operator plus atau min di sini sama seperti di C++ ya, ada increment dan decrement. Increment bertambah 1, decrement berkurang 1. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Ada sebuah variabel dengan nama bilangan 1, nilainya 200, bilangan 2 nilainya 40, dimana nanti tambah lagi satu variabel dengan nama hasil, nilainya adalah variabel bilangan 1 ditambah variabel bilangan 2, nanti di bawahnya dipanggil echo string bil 1 tambah string bil 2 sama dengan string hasil. Oke, saya ambil contoh sederhana seperti ini aja. Misalkan saya buat baru dengan nama contoh operator tanpa spasi ya, titik PHP. Oke. Nah, di sini misalkan saya buka strip PHP-nya, jangan lupa ditutup. Oke. Yang pertama saya buat sebuah variabel dengan nama misalkan A sama dengan 10. Kemudian saya buat variabel lagi dengan nama B sama dengan misalkan 20. Sudah seperti ini. Nah, misalkan saya buat sebuah variabel baru lagi untuk menjumlah, mengali, atau dan lain-lain dengan nama string hasil variabelnya. Nilainya adalah string A atau variabel A ditambah dengan variabel B di sini misalkan. Di bawahnya saya tinggal panggil misalkan echo. Kalau kita mau memanggil variabelnya berarti string A ditambah string B atau variabel A ditambah variabel B, nanti hasilnya adalah variabel hasil. Seperti ini. Oke. Saya akan coba jalankan. Tadi dengan nama contoh operator. Nah, seperti ini. 10 ditambah 20 sama dengan 30. Ya. Ini dia. Variabel A-nya 10, variabel B-nya 20, kemudian variabel hasil nilainya A plus B atau 10 tambah 20. Echo-nya di sini string A berarti 10 ditambah string B berarti 20 sama dengan string hasil berarti penjumlahannya A plus B 20. Nah,
Bagaimana kalau misalkan saya mau memakai operator lain? Nah, kita tinggal tulis lagi aja string hasil sama dengan misalkan string A dikurang string B. Hijau sama misalkan string A dikurang string B sama dengan string hasil. Seperti ini. Dan misalkan saya kasih BR. Oke. Maka nanti hasilnya seperti ini. 10 kurang 20 min 10. Begitupun seterusnya, teman-teman bisa menggunakan operator yang lain. Misalkan saya buat 4-4-nya operator. Ini berarti operator per kalian, misalkan. Ini operator bagian. Saya simpan, belum diedit, sebentar. Ininya kali, ininya bagi. Oke. Saya cek lagi. Belum pakai BR. Oke. BR-nya lupa ya. BR. Ini juga BR. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. 10 kali 20, 200. 10 bagi 20, 0,5. Nah, kok di situ bisa menggunakan kali, Pak? Seharusnya kan bintang. Oke, teman-teman bedakan antara rumus di sini dengan cetakan di Echo. Jadi cetakan saya bisa bebas aja nih menggunakan X. Saya menggunakan apa terserah. Tapi kalau nanti untuk pengolahan datanya perkalian misalkan, ini tidak bisa menggunakan kali di sini. Tapi harus menggunakan operator bintang atau asterik. Seperti itu. Kemudian kenapa nih hasilnya bisa berbeda-beda tiap perhitungan padahal variabelnya sama-sama hasil. Oke, di pemrograman teman-teman, nilai yang dijalankan adalah nilai yang terakhir dan proses perjalanannya itu berurutan. Artinya gini, misalkan saya membuat sebuah variabel hasil A plus B terus dipanggil, maka otomatis yang dijalankan adalah yang hasil ini. Kemudian saya membuat lagi string hasil di bawahnya atau variabel baru, variabel yang sama hasil dengan operasi yang berbeda, maka nanti kalau dipanggil di bawahnya lagi, yang dijalankan adalah yang terakhir ini. Seperti itu. Begitupun yang bawahnya, saya buat lagi variabel hasil operator yang berbeda, saya panggil lagi, maka yang dijalankan yang terakhir ini. Seperti itu. Jadi clear, tidak ada permasalahan. Jadi teman-teman tidak perlu membuat lagi sering hasil 1, sering hasil 2, sering hasil 3, sering hasil 4, nggak usah. Cukup satu yaitu hasil. Yang penting setiap memanggil, pastikan sudah hasil yang terbaru. Seperti itu. Oke, itu tentang operator aritmatika. Yang kedua adalah operator perbandingan. Ini untuk membandingkan dua nilai. Dan hasil akhirnya nanti, hasil akhirnya dari operator perbandingan adalah true atau false, atau kosong atau satu, atau tidak ada tampilan atau satu. Seperti itu. Contoh, di sini ada operator sama dengan, kemudian ada operator tidak sama dengan, kemudian ada operator lebih dari, lebih besar sama dengan, kurang dari, atau lebih kecil, atau lebih kecil atau sama dengan di sini. Ini teman-teman sudah tahu lah ya penggunaannya seperti apa. Dan biasanya operator perbandingan ini digunakan untuk kondisi percabangan biasanya. Jadi kalau ada if, biasanya operatornya seperti ini, operator perbandingan yang dipakai. If nilai sama dengan 10 misalkan, nanti akan seperti apa. Nah, untuk perbandingan atau percabangan nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya.
Nah, ini contoh sederhananya. Saya ada misalkan string bilangan sama dengan 200, string bilangan 2 sama dengan 40, string teks 1 PHP besar, string teks 2 PHP kecil. Akan dibandingkan. Saya buat lagi variabel dengan nama hasil. String hasil sama dengan string bilangan 1 sama dengan string bilangan 2. Dia akan membandingkan bilangan 1 dengan bilangan 2. Apakah bilangan 1 itu sama dengan bilangan 2? Kita lihat di sini. 200 sama dengan bilangan 2, 40. Apakah 200 sama dengan 40? Kalau ternyata tidak hasilnya, maka nilainya kosong. Tapi kalau benar, maka nanti hasil ini akan menghasilkan outputnya 1. Nah, di sini 200 sama dengan 40, false atau salah, maka dia akan kosong di sini. Tidak ada yang tercetak. Atau kadang di pemrograman tertentu tercetak juga 0, misalkan seperti ini. Berbeda-beda setiap bahasa pemrograman. Contoh berikutnya misalkan hasil sama dengan bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2. True. Maka nanti tercetaknya adalah 1. Seperti itu. Nah, saya ambil contoh misalkan ini saya ganti lagi, misalkan saya modifikasi lagi, string hasil sama dengan string A atau variabel A sama dengan variabel B. Seperti ini ya. Secara logika ini kan tidak pas ya. Maka saya akan cetak echo string A sama dengan string B, nilainya string hasil. Seperti ini. Saya simpan kembali. Oh, maaf salah. Line 6. Tutupnya ternyata kurang ya. Salah ya. Oke. Kita coba jalankan kembali. Di sini, nah, kosong hasilnya. Tapi kalau misalkan saya membuat sebuah operator baru lagi, ini misalkan nilainya tidak sama dengan seperti ini juga saya rubah, saya save kembali, maka hasilnya adalah 1. Ini kurang BR, maaf. Nah, seperti ini. 10 sama dengan 20? Tidak, maka tidak tercetak. 10 tidak sama dengan 20, ya benar. Nilainya true atau 1. Nah, seperti itu untuk operator relasi. Nah, kita sebenarnya bisa juga menggunakan misalkan string C itu nilainya adalah tadi ya, saya akan contoh yang sama saja PHP. Ini akan berpengaruh nanti string D nilainya adalah PHP kecil. Jadi artinya dia benar-benar membaca setiap karakter besar kecilnya terbaca juga sama dia. Jadi nanti kalau teman-teman membuat perbandingan di mana if-nya itu misalkan hurufnya kecil, maka ya harus kecil nantinya. Tidak bisa berbeda. Jadi misalkan saya copy di sini. Saya buat misalkan apakah hasilnya ini C bersama dengan D. Oke. Saya simpan kembali. Kita lihat. Nah, PHP besar tidak sama dengan PHP kecil, true nilainya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan saya membuat perbandingannya ini sama dengan, hasilnya adalah false dong harusnya. Ini saya buat sama dengan, maaf, saya buat ininya aja.
Nah, seperti ini. Misalkan saya buat ini sama dengan, vektornya sama dengan, maka nanti yang muncul adalah, hasil. Ada kesalahan. Ini harus berhati-hati ya, di 12. Nah, ini dia, kurang tanda bacanya. Oke. Nah, PHP besar sama dengan PHP kecil tidak, nilainya seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami. Itu untuk operator perbandingan. Yang terakhir adalah operator logika. Pada dasarnya jalannya output dari operator logika sama dengan operator perbandingan, hanya berisi true or false, benar atau tidak. Nah, operator logika biasa digunakan pada saat, contoh sederhananya adalah pada saat login. Jadi kalau password dan username dan password benar, maka dia akan masuk ke sistem. Berarti menggunakan kondisi AND di sini. Jadi kalau username 1, passwordnya 1 juga, atau nilainya benar dua-duanya, masuk ke sistem. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini. Bilangan 1 100, bilangan 2 20. Hasil nanti dia akan buat perbandingan terlebih dahulu. Bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2, nilainya adalah 0, 1. 0 ya, karena salah. Or teks 1 sama dengan teks 2. Nilainya false juga. Oke. Ini buat gampangnya gini aja untuk operator logika. Nah, ini dia. Saya akan buat gini. Hasil sama dengan string hasil ya. String hasil sama dengan, saya buat perbandingan yang pertama. String A sama dengan string B. Or string C sama dengan string D. Seperti ini misalkan ya. Kalau kita mengacu pada seperti ini, oke. Kemudian saya tinggal panggil echo di sini. Misalkan saya ikuti aja. Bila 1 tidak sama dengan ya. Bukan sama dengan. Oke. Ya, ini operator tidak sama dengan bisa juga menggunakan kurang dari lebih besar dari. Jadi bisa juga menggunakan tanda seru sama dengan. Itu bisa. Jadi misalkan string A tidak sama dengan string B, or bukan B, string, or string C sama dengan string D ini, maka hasilnya adalah hasil seperti ini. Saya simpan, saya coba jalankan. Nah, 10 tidak sama dengan 20, nilainya adalah 1. Or PHP besar sama dengan PHP kecil, nilainya adalah 0, karena nggak sama nih dia. 1 dan 0 menggunakan operasi OR, maka nilainya adalah 1. Tapi kalau misalkan saya menggunakan operator AND, dia akan bernilai 0. Kenapa? Operator AND akan bernilai benar jika semua pernyataan ini benar. Ini 1, ini nilainya 1, baru nilai N-nya 0. Oke. Berikutnya adalah operator string. Di sini untuk menggabungkan string, sebenarnya ini cara simpelnya. Hanya menggabungkan beberapa variabel menjadi satu dengan menggunakan perintah titik. Secara sederhana seperti ini. String ya. Nah, ini saya membuat sebuah
variabel dengan nama teks1, teks2, dan teks3, serta string hasil untuk menggabungkan 3 karakter ini, 3 string ini. Jadi kalau saya panggil string hasil sama dengan string teks1 titik string teks2 titik string teks3, maka aku sedang belajar pemrograman web menggunakan bahasa script PHP. Ini akan dipanggil di sini. Jadi hasil ini gabungan dari teks1, teks2, teks3. Untuk menggabungkannya menggunakan perintah titik. Seperti itu. Jadi nanti kalau dijalankan ini operator stringnya, maka aku sedang belajar pemrograman web menggunakan bahasa script PHP. Digabungkan jadi satu. Itu operator string. Jadi sederhana untuk operator string, tidak menggunakan perhitungan, hanya menggabungkan string aja. Oke, itu sekilas tentang materi operator di web programming 1. Tidak terlalu sulit, yang penting teman-teman harus paham kapan menggunakan operator aritmatika, kapan menggunakan operator perbandingan, kapan menggunakan operator relasinya. Oke. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua dalam belajar web satunya. Kita bertemu lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.